saya akan mewawancarai sesosok wanita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi pemirsa di channel Mr. Kurdi. Hari ini saya akan mewawancarai sesosok wanita. Jadi dari mana, kayangan mana ini? Terus dia jangan sesosok, pokoknya kuntilanak. Jadi teman-teman pemirsa yang ada di dunia nyata dan dunia gaib, oke? Nanti kita akan mengulas tentang wanita ini yang di gigir saya pemirsa. Gitu. Gimana Pak Budi? Oke, lanjut. Sore hari ini kita bersama Ibu Epi ya? Ibu Bisa Epi. dibilang Jangan ibu dong. jangan ibu ya? Nona. Mbak Epi ya? Mbak Epi. Mbak Epi. Jawa kan? Jawa mana Mbak? Jawa mana? Mana yang di? Jawa Penggarangan bukan sih Mbak? Jawa paling. Oke, Jawa Malingbe ya. Berarti masih Sunda ya. Sama seperti kita berdua, sama Mr. Kurdi juga Sunda. Lu ada keturunan Jawa ya? Jawa iya, saya blasteran. Blaster ya. West Java ya. Oke. Tema kali ini kita akan mewawancarai Mbak Epi. Dia nggak mau dipanggil ibu, maunya panggil Mbak. Mbak gimana gitu? Ya. Mbak pada gang Ya. jamu ya. Biasa kita kalau ada tukang jamu panggilnya Mbak Iya, kan? Mbak. Ini pengen di Mbak. Lupa kali. Oke. Kita awali dengan salah satu pertanyaan. Mungkin nggak asing lagi pertanyaannya, Bu. Mbak, saya suka hilap loh. Hilap. Karena ini ibu loh sebenarnya. Udah punya anak gitu. Punya Tapi tiga. pengen. Punya tiga kan? Tiga. Tiga, Setahu ya. saya satu deh. Satu baru satu ya. Oke. Itu kan ibu lagi. Mbak Epi dari mana ini? Dari sini. Dari sini tadi. Asalnya. Nggak, asal mula itu. Ya. Asal usul. Asal usul saya sebenarnya sih, kalau lahir nih ya, Ya. kalau lahir saya itu di daerah Muncang. Di bumi ya. Lahirnya di bumi ya. Iya, Di bumi alam. Di rumah. Pakai paraji Muncang. ya. Pakai Paraji iya. Muncang mana ini? Muncang, Kecamatan Muncang. Mekarsari ke sana. Ah bukan, Kecamatan Muncang yang dekat Sajra itu Rangkas. Oh, Rangkas Bitung. Udah ke Baduy ya Mbak ya. Iya. Kalau lahir saya dari sana, karena orang tua saya ibu itu dari sana aslinya. Dari Rangkas. Kalau bapak saya aslinya dari Panggarangan. Panggarangan ke atas. Ya. Berkolaborasi ya Panggarangan sama Muncang gitu ya. Ya. Jadilah sosok ibu Mbak Epi yang Mbak Epi cantik ini, jelita. Iya, perempuan cantik, bahasa perempuan kasar. Terus berarti Mbak Epi ini blasteran ini ya, blasteran Tonggo sama kota gitu ya. Tonggo sama pasir. Iya. Pasir Tonggo sebutannya Iya, ya. Gitu. Udah gitu Mbak Epi anak keberapa ini? Saya anak pertama Dari 1, 2, 3 bersaudara berarti. 3 bersaudara. Anak pertama ini sesosok wanita. Tangguh. Itu wanita tangguh. Tangguh ya. Wah. Iya. Anak pertama perempuan itu Powerful. Iya, powerful lah gitu. Jadi tidak ada yang mengalahkan semuanya. Nggak ada. Gitu. Stranger. Stranger, bukan Power Ranger. Ya, yang penting jangan Power Ranger ya. Bukan Power Ranger. Yang penting jangan Power Ranger, gak bisa berubah-berubah. Enggak, terkadang dia Wonder Woman gitu kan. Dia powerful dalam hal tanggung jawabnya di Iya. segi pekerjaannya. Sangat Kadang-kadang jadi sangat gagah sekali gitu. Iya. Tangguh gitu. Jadi lehernya Kalau juga. pria perkasa gitu ya. Kalau ini tangguh sekali ya. Jadi kali kokok tangguh. jadi wanita Wonder Woman. Iya. Ya. Iya. Wonder Woman. Bener kan? Bener kan? Kayak semen ya. Iya. Tangguh, kokoh. Iya, Terus? kokoh. Kembali ke materi kita ya. Apaan materi emang kayak Ini nggak formal loh. Nggak pernah. Nggak formal. Kalau Nggak kan materi biasanya kan di podcast Mr. Kurdi kan ada teks-teks. ya ini kan nggak formal, Kita nggak formal. nggak kayak Mbak Epi ini nggak bukan apa namanya Apa?
bupati atau apa itu formal kan, ada materi gitu Iya. kan Enggak, yang kalau bayar. misalkan ada di podcast Mr. Kurdi sudah dinyatakan formal. Oh gitu. Gitu loh. gitu. Gitu. Podcast Mr. Kurdi Ini ini podcast pemerintahan apa podcast enggak, apa bukan sih? swasta. Swasta kok formal ya? Baru denger ya? Baru denger gitu. Jadi tadi Mbak Epi ini asalnya dari Rangkas, Ibu. Iya. Terus bapaknya dari Panggarangan. Lahirnya di Muncang. Iya. Nah, terus sekarang tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal saya di Cikadu, Di Desa Cikadu. Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Lebak, Banten. Untuk anak tadi baru satu, ya? Baru satu? Apa dua? Satu. Satu lahir dari rahim saya, Oke. dua lahir dari cinta saya. Buset, berarti dua dong? Tiga dong, Jiwa raga anaknya satu. satu. Iya. Tetapi dia punya kelebihan dari seorang mbaknya atau ibunya. Hmm. Melahirkan seorang jiwa raga anaknya satu. Mm-mm. Tapi Gender punya dua. laki ya anaknya? Cowok ya? Cowok. Mm-mm. Punya dua lagi Iya. lahir dari cinta. Wow, Artinya, tahu kan lo? gimana? Nggak ngerti kan? Ngerti dia, Nggak ya? ngerti kan? Pengen tahu. Iya dong. Jadi saya pura-pura gak tahu aja Oh lah. gitu ya. Oke, mungkin Ibu Ene juga yang bisa menjelaskan. Iya. Biar jelas gitu kan. Karena Coba dia yang kita tanya-tanya Iyalah. gitu. Coba bisa dijelaskan Ibu? Ibu lagi Tuh deh. kan? Mbak Ayu, Mbak Ayu. gimana? Artinya dua anak lahir dari cinta itu artinya lahir karena cinta saya kepada anak itu. Dua anak ini emang anak suami saya yang sekarang. Nah, kenapa saya sebut lahir dari cinta? Karena emang saya mencintainya. Gitu. Awalnya mencintai suami saya dan akhirnya saya lahirlah cinta saya kepada anak itu. Oke, mantap. Punya satu anak lahir dari rahim Mbak. Punya dua cinta dari Mbak mencintai apa namanya tadi? Mencintai seorang dari anak tersebut. Dari suami. Iya, berarti Mbak pernah 2 kali menikah dong. Iya. Nah, oke, baru mengerti saya sekarang. Iya, Ya kan? Tadi bingung lo kan? iya bingung lah. Berarti udah yang kedua kali ini ya? Iya. Gak mau yang ketiga kali? Enggak mau. Oh nggak mau, cukup 2 kali aja. Kalau bisa. Iya, Dan mudah-mudahan. Ini yang terakhir ya. iya jodoh kan di tangan Allah ya. Nah, kita kan nggak nggak tahu ya. Tahu. Besok atau Jodoh, lusa. maut, kita Iya. nggak siapa yang tahu kan? Nggak tahu. Ya mudah-mudahan ini yang kedua dan terakhir. Amin. Semoga Amin. langgeng dan sampai kakek nenek ya, Mbak ya. Iya. Mbak cantik. Terus Cantik dong kan perempuan. Iyalah. Waktu Mbak ini cantik gitu. nggak gini. Wahai. Sehari-harinya gimana aja ini? Siapa ini? Mbak. Saya. Ya. Saya sehari-hari ya tentang lantung aja. Liar ya? Iya. Suka liar. Saya Liar di mana? Kaki dulu ke kaler ya. Iya. Untupnya suka di mana aja kayaknya? Ngentep, Dimana aja saya. ngentepnya di mana aja gitu Iya, ya. kadang-kadang saya ada di sebelah kidul, ada di barat, di timur. Hmm. Gitu. Banyak berarti ya antara kehidupan ibu sama berkolaborasi mondar mandir karena kata ibu Iya. tadi mondar mandir kaler kidul utara Iya. Barat. barat gitu ya. Berarti Karena Mbak Evi ini kan Wonder Woman. Wonder Woman Jadi ya. kemana masuk? masuk Ke laki-laki ke masuk. dunia Dunia wanita komo. komo gitu ya. Dunia bencong masuk. Masuk gitu. Masuk. Oh, iya, jadi fleksibel. iya, Makanya rata-rata teman saya semuanya laki-laki aneh. iya. Jarang saya punya teman perempuan. Ya, tapi kan kalau misalkan saya lihat di TikTok nih, gitu, jangan berteman sama laki-laki, nantinya diajul gedang gitu. Oh gitu, iya. Kan Pasti banyak saya ya? pikir iya. Banyak gitu. Tapi kan tergantung, Nah. tergantung sikap kita sebagai wanita ya yang menjaganya gitu loh. Tapi untuk suami was-was tidak ketika misalkan Mbak bergaul sama sosok laki-laki. Kalau suami sih, kalau yang dia tahu, maksudnya gini ya. Kalau suami saya udah tahu saya berteman dengan laki-laki ini dan udah kenal, dia nggak jadi masalah, gitu kan. Kecuali laki-laki itu baru.
Artian baru tahu gitu kan. Iya. Paling dia nanya sedekat apa gitu kan, sesering apa komunikasi gitu, paling nanya gitu. Dia nggak pernah apa ya, intinya dia nggak was-was. Karena apa, saya bertemu dengan suami yang sekarang itu pada saat saya lagi kumpul dengan laki-laki. Oh, itu. Dan posisinya saat itu saya perempuan satu-satunya di situ. Makanya jadi dia nggak heran dan nggak aneh gitu kan kalau saya selalu kemana-mana bertemu dengan laki-laki, banyak yang kenal, terus lebih banyak berteman dengan laki-laki, bahkan di handphone juga banyak kontak laki-laki gitu kan, karena dia udah nggak aneh gitu. Nggak palsu itu ya, kontak name di. Enggak lah, Nggak palsu ya. saya nggak pernah. Ya terkadang Dodi jadi perempuan gitu kan, Enggak. perempuan jadi laki name-nya itu, enggak ya? Saya nggak pernah Real ya? memalsukan kontak telepon temen di HP, nggak pernah. Oke, bagus Karena lah. buat apa? Sejujurnya saja, Iya. nanti ketika, jadi gini Pak Budi, ketika misalkan orang yang selingkuh apa gimana, nanti juga kecium loh. Iya. Sebau-baunya Sebau-baunya bangkai tetap kamu tercium lah. oge Iya. gitu. Oke, Jadi- saya tertarik, tunggu sebentar. Saya tertarik tadi awal kali ketemu sama suami yang sekarang. Ibu bilang, Mbak bilang tadi ketemunya di saat berkumpul kebanyakan cowok ya, laki-laki. Nah, di situ hadir seorang suami, belum jadi suami ya. Belum, Temen pas mengatakan klik atau cinta di saat, di tempat mana, di saat apa? Dia itu sebenarnya nggak pernah mengatakan cinta kayak anak muda gitu. Oh iya, iya. Kayak anak muda apa sih? Iya, Nembak-nembak ABG aja gitu ya. Enggak sih, dia itu enggak. Cuman ya mungkin seiring berjalannya waktu ya kita sering komunikasi aja gitu kan, saling curhat emang awalnya gitu kan. Dia juga terus di satu sisi kan emang posisi saya juga kan sendiri ya gitu. Single parent ya. Single parent, jadi sering ketemu, sering komunikasi gitu kan, sering jalan ya akhirnya kan saya juga nggak tahu gitu kan, ya mungkin udah jodoh ya, udah jalannya seperti itu gitu kan. Ya kita nggak pacaran lama sebenarnya, Berapa? cuman 3 bulan kita 3 bulan kenal, Langsung terus nikah. nikah sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, cepet sekali ya. Berarti hanya memerlukan menyatukan dua hati itu cuma hanya 3 bulan, ya? Iya. Tapi- Dari awal kenal sampai ke nikah, Iya, 3 cuma bulan 3 bulan. saja. Itu waktu 3 Hebat bulan sekali. udah maksudnya udah tahu lah hati masing-masing, tahu nggak? Untuk 3 bulan itu, dengan waktu 3 bulan untuk melanjutkan pernikahan. Kadang-kadang kan untuk melanjutkan pernikahan kita harus satu sama lain harus tahu dulu lah Iya, hati emang kita masing-masing gitu. harus Misalkan, tahu sifat kitanya, Nah, karakter gitu. kitanya gitu kan. Kalau saya dengan suami yang sekarang ini, sebelum nikah saya udah bikin perjanjian. di atas materai enggak? Iya, Materai berapa itu? hotel 6.000. 6.000 ya? Saya udah buat kesepakatan. Kayak segel ya? Iya, karena apa? Saya nggak mau saya nggak mau jadi janda 2 kali. Ya. Oh my god, Nggak mau, saya cukup sekali aja. bagus Sakit sekali. itu jadi janda sebenarnya. Sakit ya? Rangda ya. Randa, Ya, rondo. kalau bahasa sekarang Rondo kan. ya. Rondo. Ronde mah kayak makanan Oh, yang di Jogja. ronde. Sekuteng. Iya, enak sekali tuh. Ya kan anget kan? Anget. Iya. Kayak bajigur di kita ya. Juga. Iya kan? Kalau kita bajigur terus itu ronde. Iya. Jadi hanya beberapa bulan. Sebenarnya saya juga awalnya sih saya hanya bercanda ya. Dalam artian ya udah kalau kamu mau nikah dengan saya silakan, lamar aja. Berani nggak lamar saya? Oh, ditantangin seperti Nah itu. gitu. Berani nggak itu melamar saya, datang ke orang tua saya? Akhirnya dia datang. Ya mungkin emang dia pengen nikah kali ya. Ya udah kata saya silakan. Kalau berani datang ke orang tua saya, pinta saya. Bukan. Kalau nggak berani ya udah mundur. Itu Karena emang posisi saya waktu itu emang saya udah lama sih
Sendiri itu saya hampir 3 atau 4 tahun lah. 4 tahun. Meranda. 4 tahun. So, Dengan butuh waktu 4 tahun, apa tidak kesepian? Justru kalau perempuan tuh begini, semakin lama dia semakin gak mau loh punya suami. Lebih enjoy. Nah, udah saya rasain sendiri gitu ya. Jadi semakin lama, jadi rasa ingin punya suami itu malah nggak mau gitu. Jadi ngerasa enak. udah keenjoyan. Enak banget ya katanya, sendiri tuh enak banget, nggak ada yang ngatur gitu. Karena artian nggak ada yang ngatur, nggak ada yang gini gitu kan. Cuman tetap ada segi sedihnya juga kan ya. Satu sisi kita harus berjuang sendiri gitu kan, nafkahin diri sendiri, anak gitu kan, mencari sendiri. Beda dengan yang punya suami. Tapi di satu sisi merasa enjoynya itu bebas kitanya gitu. Di saat meranda itu. Saat itu makanya kata saya, pada saat suami saya mau melamar, silakan datang aja ke orang tua saya, tapi dengan satu syarat, dengan perjanjian gitu. Yang pertama, saya dari dulu pasti selalu banyak teman laki-laki. Nah, dan itu jangan dalam artian jangan mudah cemburu lah. Salah satunya di dalam perjanjian itu. Jangan mudah cemburu dan jangan selalu berpikir jelek lah tentang saya kalau saya misalkan jalan dengan laki-laki. Oke, stop. Jangan diteruskan yang lainnya, biar penasaran nanti. Oke. Iya kan? Nanti ada part 2-nya kan, So? Iya, episode 2 nanti. Iya, makanya uraian, untayan, perjanjian Mbak itu jangan disebutkan semuanya. Siap. Satu aja dulu. Baru satu ya? Baru satu. Nanti ada di part 2 pemirsa. Siap. Oke. Jadi kalau pemirsa penasaran dengan perjanjian nih. Tadi kan baru disebutkan tentang perjanjian di atas materai. Itunya masih banyak perjanjian lagi kan? Iya, itu. Nanti ada kita beberapa ulas lagi. di podcast Mr. Kurdi pemirsa, dan kalian terus dukung channel Mr. Kurdi dengan subscribe, like, comment, dan share di alam gaib, alam nyata. Lanjut. Masih lanjut ya? Masih Oke. lanjut. Kita season 2. Nah, saya masih tertarik nih dengan Mbak Evi. Ketertarikan suami yang sekarang ke Mbak itu apa? Sehingga dia menikah dengan Mbak. Apa kelebihan Mbak sehingga seorang laki-laki itu, oh ya maaf, nama suami Mbak itu siapa? Dari tadi ya? Dari tadi, saya ngomongin istrinya aja, lakinya nggak ditanya siapa namanya. Siapa namanya ya? Iya, mohon maaf, suaminya Mbak Evi ya. Suami saya namanya Rizwan Dainal Pansuri. Oh, Rizwan Malempin Selatan ya? Bukan, itu bukan. Bukan. Si Rizwan. Tapi Beda itu lagi, beda. Rizwan Dainal Pansuri. Dia asli dari Panggarangan. Asli anak Panggarangan. Daerah sana dia. Tuh kan kalau misalkan udah jodoh mah kan bapaknya Mbak ini kan orang Panggarangan ya, tuh kan. Jadi bener-bener jodoh itu jorok lah. Iya. Iya, bisa dikatakan jorok jodoh itu. Apa namanya? Kilas balik. Apa sih? Bahasa Itunya? mulangkeun bibit. Iya, kayak gitu. Mulangkeun Bibit. bibit. Back ke orang tuanya hebe gitu. Kalau bahasa orang tuh ya, mulangkeun Gitu. bibit. Gitu, So. Tadi yang saya tanya ke Mbak belum dijawab ya? Oh iya ya. Dia tertarik ke Mbak itu tertarik dari apanya? Apa ya? Saya juga nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya ya? Ya mungkin karena kehebatannya Mbak Evi ini. Iya, Wonder Woman. Menurut saya mah. Coba nanti saya tanyain deh. Tanyain ya. Jangan lupa loh. Iya. Nanti ada Saya lagi di part 2. Iya. Nanti pas part 2 ya langsung Iya. itu Kupas ya. tuntas lagi. Ya, nanti saya video aja sekalian. Iya. Saya tanyain ya. Nggak, soalnya kan kita aja ya sebagai laki-laki ketika misalkan akan menikahi seorang wanita, gua suka sama dia tuh tentang apanya sih? Iya. Gitu kan? Iya. Entah keramahannya, kebaikannya, sifatnya, Iya, entah kebagongannya. kejujurannya. Nggak mungkin sekali, So. Iyalah. Nggak mungkin sekali kalau orang tuh mencintai karena lu bilang apa? Kebagongan? Kebagongan. Apaan? Membanggakan sekali itu. Nah, itu. Tapi Nggak. emang harus ada loh. Jadi kita menikah nih ya. Iya, Kita tuh harus tahu kan, dan harus menyukai apa? iya.
kelebihan dan kekurangan dia gitu Iya. kan. Kita Betul. harus terima. Harus Jadi, saling yang- menerima. tadi yang namanya membangunkan itu kita juga harus Iya. bisa menerima. Harus menerima. Nah, Mungkin ya itu tadi, mungkin kejelekannya lah. Nah, Kata gitu. membanggakan itu kejelekannya. Jadi gitu. Jadi susah sih ketika dua sifat disatukan nggak Nggak bakalan bisa. bisa. Nggak Kayak bisa. seperti air sama minyak aja gitu Nggak kan. bisa. Nggak bisa. Itu. Nggak bisa menyatu ya. Makanya. Mungkin ya itu tadi, salah satunya mungkin suaminya ke Mbak ini, mungkin Mbak Epi tegar, sabar gitu kan. Mungkin atau kebalikannya. Kebalikannya gitu kan. Tapi satu sisi emang kebalikannya. Kalau suami saya yang lebih sabar Oh. daripada saya. Oh, gitu. Kayaknya darah tinggi nih. Iya, berarti kayaknya sih. Enggak, kalau dari tinggi enggak, cuman emang posisi emosional saya itu emang apa ya? Cepet. Ya itu mah balik lagi ke bawaan diri Heeh. gitu mah. Iya, Emang sifat bawaan jadi saya, sifat saya sifat. seperti itu ya. Sifat kan susah dirubah. Iya. Ya. Yang bisa dirubah apa sih? Yang bisa dirubah nasib. Oh, nasib. Nasib bisa. Rambut gondrong bisa dipendekin, bisa berubah ya? Bisa berubah. Sifat kan udah ada dari sananya lah. Nah gitu ya, dari darah ya. Dari darah gitu. Kalau misalkan sifat bisa dirubah dibekam aja. Bekam. Iya. Biar Buang darah virusnya. biar darah kotornya keluar gitu. Oh Jadi gitu. dibuang virusnya. Iya. Kalau yang lagi bisul dibekam bisa nggak sih? Bisa nanti muncrat, mojrot. Jadi gitu aja pemirsa ya untuk podcast hari ini. Kita ambil yang positifnya dan kita buang jauh-jauh yang negatifnya. Hempas jauh-jauh. Hempaskan. Jadi untuk podcast hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ketika misalkan Mbak ini terlahir dengan anak pertama, dia juga bener-bener Wonder Woman, kesini kemari gitu ya, wanita tangguh lah intinya gitu. Di sisi lain Mbak ini untuk flashback ke belakang pernah pernah mengalami kekecewaan, kegagalan gitu, dan saat ini Mbak ini benar-benar bangkit kembali Seperti jet, jet. cepat sekali. Ya. Jadi apa untuk kata-kata mutiara untuk pemirsa yang lagi nonton ini untuk menjadi wanita yang tangguh, yang Wonder Woman gitu, yang benar-benar jangan kembali ke masa lalu Mbak ini. Ya intinya gini aja, untuk perempuan atau wanita di luar sana, intinya yakin. Pertama yakin aja dulu, yakin kalau kita tuh bisa, gitu kan. Kalau kita itu mampu. Setelah itu kita berusaha. Adapun nanti hasilnya ya kita serahkan. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tujuan hidup kita itu pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Jangan bolehlah kita melihat flashback ke belakang ya, tapi jangan dijadikan patokan atau jangan terlalu jangan terlalu terbawa oleh masa lalu gitu kan, apalagi yang sudah mengalami kegagalan. Nah, jadi kan patokan kegagalan itu bahwa saya itu harus bisa lebih baik dari itu, gitu kan. Yakin dan berusaha lah. Jadi yakin, berusaha, di luar sana, di dunia sana masih menunggu cinta yang seutuhnya. Gitu. Karena saya berpikirnya begini, banyak yang bilang kalau bahasa kasarnya dia laki-laki panjang rengkakna. Iya, betul. Tapi tidak, kata saya. Bukan hanya laki-laki yang panjang, tapi perempuan juga bisa seperti itu. Kenapa tidak? Gitu kan. Tergantung dari diri kita sendiri. Nah, makanya kan kata saya yang penting yakin dan mau berusaha kitanya. Itu aja. Terima kasih untuk podcast hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Tunggu di episode yang selanjutnya. Kalau misalkan pemirsa yang nonton ini mau episode selanjutnya, komen di bawah ini. Oke? See you. See you, bye-bye. See you, bye-bye.